kalau uangnya bisa diambil negara, itu untuk sektor kesehatan atau untuk membangun dua yang utama, negara ya? sektor kesehatan dan pendidikan. Pendidikan itu bisa memberikan beasiswa pada orang miskin berapa juta. Betul. Jadi ini memang persoalan ini karena sudah ruang publik. Ini kan sebetulnya fenomena gunung es juga. Es itu sudah mulai mencair. Inilah nanti analisa politiknya bisa dilihat. Pengertian air mencair itu tadi bisa memang persoalan secara internal itu ya. Jadi memang Tuhan itu maha adil ya. Allah itu sebetulnya sudah menskenariokan semua apa yang dilakukan oleh manusia itu. Jadi walaupun begitu banyak partai yang bisa dirangkul dari 9, 7 bisa dipegang, itu kan sudah 80% ya. Semua perangkat-perangkat penyelenggara negara ini sudah bisa dikendalikan, baik sampai dengan yudikatifnya bahkan, kan gitu. Bayangkan itu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kan terang benderang itu, menabrak tapi kok bisa muncul itu. Kan berarti sudah begitu juga, itu indikasi kropos itu di situ. Tapi Tuhan itu kan memang Dia Maha Kuasa, ya. Ledakan itu muncul bukan dari luar, dari dalam tadi yang dibilang dari seorang Menko, ya, Menko Polhukam. Mana nyangka orang figur Mahfud ini ngomong seperti ini. Apa yang ada dalam pikiran dia, mungkin dia saat mengatakan itu mendapatkan apa ya istilahnya itu dapat perintah dari ilahi, kau harus ngomong begitu katanya. Mungkin karena zikir dia kuat juga kan. Luar biasa juga Pak Mahfud ini ya. Lepaskan itu katanya. Bisa gini kan itu supranatural tadi. Itu horor atau supranatural. Jadi misteri itu di situ juga misteri. Ya, ini satu misteri kenapa Mahfud berani melemparkan itu misteri. Ya, itu kenapa? Ya, itu kan dugaan. Ya. Dan bagi Pak Jokowi juga, kalau begini situasinya, dia nggak bisa juga menegur Pak Mahfud, ya, nggak bisa. Itu pasti itu dia akan terpojok dia kalau dia menyampaikan, maka posisi dia bola panas itu juga akan ke dia. Ini yang memang menyebabkan situasi ini ke depan dia. Kita harus lihatlah kemana sekarang arah bola panas ini menggelinding, ya, dan siapa yang akan menjadi korban, ya, itu nanti kita lihat. Intinya bahwa negara ini sudah sangat rapuh. Itulah cermin, ya, bangunan kekuasaan itu baik ada di legislatif, di eksekutif maupun di yudikatif, sehingga check and balances itu tidak terjadi. Ya. Nah, kalau itu terjadi maka kehilangan keseimbangan. Yang kedua yang ingin juga kita lihat adalah pada menjelang konsultasi Pilpres ini. Nah, ini juga adalah sebuah fenomena realitas politik, ada krisis moral, krisis legitimasi politik di sini. Jadi kalau Anies mendapat dukungan yang banyak itu adalah gambaran kekecewaan terhadap kondisi sekarang. Jadi bukan Aniesnya yang paling hebat, ya walaupun dia hebat, tetapi di sini adalah ekspresi ketidakpuasan, kekecewaan. Kemudian dia melihat, ya, publik melihat, mungkin Anies bisa membawa harapan baru, tetapi ini juga PR bagi Anies, ya, untuk menjadi catatan bahwa suatu ketika nanti ini tidak diulang. Kalau tidak, dia juga akan mengalami nasib yang sama. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang saya yakin bincang-bincang kali ini cukup mengasihkan, karena kita akan membahas soal misteri ada ruang gelap di keuangan negara kita. Kata Menko Polhukam Pak Mahfud, ditemukan ada pergerakan sampai 300 triliun di Kementerian Keuangan
sebagian besar di Ditjen Pajak. Pernyataan Pak Mahfud ini kemudian direspon oleh pakar kebijakan publik kita, Bang Ghazali, dengan tulisan misteri 300 triliun di Kementerian Keuangan. Jadi malam ini kita ingin bercerita, ingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seputar misteri itu. Kita akan coba menguak misteri itu bersama dengan Prof. TD tentunya. Kita ingin analisis politiknya seperti apa. Tapi kita coba bincang-bincang dulu dengan Bang Ghazali. Bang, Ya. 2 hari ini beredar tulisan Abang soal misteri 300 triliun ini. Yang menariknya dibuka dengan pengertian misteri. Ya. Ini bukan hanya misteri alam kubur ini. Ya. Kenapa Abang memulainya dengan misteri itu? Ya. Kenapa misteri? Kenapa Pak Mahfud baru meledakkan isu? Isunya itu bombastis. 300 triliun itu bukan angka yang kecil. Itu lebih dari 10% dari alokasi APBN 2023. Kalau dia digunakan untuk membangun IKN, itu mungkin 60% IKN, 60-70% IKN itu sudah selesai. Dan mungkin 17 Agustus 2024 bisa diresmikan. Nggak perlu pinjam ke sana kemari ya? Nggak perlu pinjam sana, nggak perlu pakai APBN lagi. Itu kan kalau betul ada uang itu. Ya, maka itu akhirnya kan menyuruh kita berandai-andai dengan misteri tadi kan. Karena misteri itu kata kuncinya itu horor atau supranatural, sesuatu yang memang menakutkan, ya. Nah, tapi implikasi daripada horor ini yang menakutkan, jangan sampai orang takut bayar pajak. Kenapa takut bayar pajak? Karena takut uangnya gentayangan, bergentayangan, tidak masuk ke pundi-pundi kas negara. Itu sekarang yang terjadi gitu. Orang sudah mulai ya, ini jangan-jangan di antara 300 triliun itu termasuk uang kita yang berpajak kan? Masyarakat begitu berpikirnya. Jadi artinya ini harus dikelirkan. Jadi karena ini yang menjadi objeknya adalah 2 lembaga, Kementerian Keuangan dan PPATK, ya, saya pikir ledakan Pak Mahfud itu perlu mereka selesaikan. Bola panas ini ada di dua kementerian, di 2 lembaga ini, di Kementerian Keuangan oleh Sri Mulyani dan PPATK. PPATK saya rasa nggak sulit lah mentelusurinya itu, orang udah jelas arahnya ke lembaga mana, ya pasti terlihat itu. Semua transaksi uang itu pasti, apalagi sebesar itu pasti termonitor. Dan Bu Sri Mulyani juga isu ini harus menjadi pintu masuk dia untuk mengecek lebih lanjut apa benar horor yang dimunculkan oleh Pak Mahfud ini. Tapi opini saya tidak bisa berbicara lain daripada memberikan opini. Sebagai pejabat publik, Menko Polhukam itu, dan di bawah dia itu tim pemantau tim pemantau untuk pencucian uang, ya, dia pasti punya jaringan luas. Dia punya jaringan luas, dia bisa menilai jaringan ini dan kemudian meng-cross check, dan tentu indikasi-indikasi yang dilihatnya itu sudah cukup yakin dia untuk dia publish. Kenapa nggak dia publish? Nanti mau pertanyaan, kenapa nggak dia publish? Kenapa nggak dia ngomong saja, dia panggil Sri Mulyani, dia panggil PPATK, lapor ke presiden, berapa berembuk, dan itu diselesaikan secara diam-diam, dan nanti jika menemukan faktanya siapa yang berbuat, baru diangkat. Kan Pak Mahfud baru dapat infonya waktu di Jogja itu pagi. Ya itu tadi. Jadi dia itu, tapi kalau menurut saya itu bukan spontanitas, ya. Nah, ini opini saya lagi nih, nanti oleh Bung TB sebagai ahli analisis politik, ya, kalau opini saya ini bukan
spontanitas terlepas atau keluar begitu aja. Tapi analisa saya ini juga ini merupakan strategi Mahfud juga ini. Kalau nggak diledakkan di luar begini, mungkin persoalan ini akan senyap begitu saja. Ya, ini berbagai kemungkinan bisa terjadi. Kira-kira begitu. Analisis Bang Tede seperti apa ini? Ya, Langkah Pak Mahfud ini langkah politik atau emang serius ini? yang pertama kita baca ya, soal korupsi ini adalah isu reformasi yang sangat kental ya, di mana publik sangat skeptis. Ini kan amanat reformasi sampai sekarang tidak menunjukkan pada satu indikasi bahwa pemerintah ya, terutama pemerintah Jokowi bisa menunjukkan ada progres. Bahkan indeks korupsi kita itu kan malah turun ya. Nah, itu indikasi banyak hal lain lagi. Nah, oleh karenanya kita lihat sementara check balances secara dalam relasi kekuasaan itu kan sekarang bukan menguat ya. Bagaimana diharapkan paling tidak DPR itu sebagai kontrol itu bisa mengawal ya, apakah itu pada lembaga pemerintahan ya, juga lembaga keuangan yang dianggap itu sebagai sumber ya, keuangan negara mestinya ya. Nah, justru yang unik itu justru muncul kontrol itu di internal pemerintah sendiri Dari pihak eksekutif. dari pihak eksekutif. Nah, ini apa yang dimaksud dengan bahwa ketika tidak muncul check and balances di luar pemerintah itu ya, itu akan terjadi dengan serius di dalam. Nah, karena politik itu tidak lagi berada pada pusat-pusat di luar, jadi tarik menarik kekuasaan itu berada di dalam lingkaran elit sendiri. Nah, itu salah satu saya kira ini indikasi bahwa akan terjadi saling membongkar. Itu tidak bisa dihindari gitu. Karena kan itu juga ada kepentingan, juga ada reputasi, macam-macam kan. Juga ada beban politik gitu. Nah, pernyataan Pak Mahfud saya setuju dengan Pak Gazib, bukan sekedar cari panggung ya. bukan spontan gitu loh ya. Karena Pak Mahfud Menko Polhukam. Nah, itu dia punya kewenangan untuk berbicara itu. Nah, masalahnya adalah kita lihat apakah isu korupsi atau ada keganjilan 300 triliun itu kita akan melihat ujungnya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus itu? Apakah Menteri Keuangan, ya kan? Atau pemerintah Jokowi langsung? Artinya sebagai kepala pemerintahan ini Jokowi sebenarnya kredibilitasnya sudah nggak ada ya. Nah, termasuk juga kredibilitas Sri Mulyani. Sri Mulyani itu saya kira nggak perlu kemudian meyakinkan publik dia akan menelusuri, memeriksa, itu otomatis dengan sendirinya. Tapi kalau kita lihat secara politik dia harus mundur semestinya ya. Nah, baru kemudian kasus itu didalami oleh misalkan KPK. Nah, apakah juga tidak ada indikasi bahwa Sri Mulyani juga terlibat, mungkin bukan dalam kasus ini ya. Misalnya petugas atau pegawai tinggi ya, pajak yang di Siantar kalau nggak salah, bahwa sebenarnya dikatakan dia ikut mendukung perusahaan bodong. Nah, ini kan menunjukkan itu internal loh, pegawai pajak yang mengatakan itu. Iya. Itu dia. Artinya Sri Mulyani juga semestinya juga harus diperiksa. Orang yang memiliki kewenangan ya, biasanya kalau kita lihat tidak mungkin ya satu institusi itu bersih kalau top leader yang memiliki kewenangan di atas itu tidak bersih. Itu rumusnya. Nah, jadi nanti kita lihat ujungnya itu di mana tentang pernyataan Pak Mahfud gitu. Nah, ini sisi lain Bung Hadi ya, kita sangat prihatin di mana pemerintah sedang mengejar pajak sebagai pemasukan negara di tengah-tengah kita menurun ya ekspor semua. Tetapi justru pemerintah itu tidak menunjukkan kemampuannya, goodwillnya, political willnya untuk mengamankan pemasukan negara dari pajak dengan sungguh-sungguh gitu. Itu sangat mengecewakan.
sementara rakyat dikejar apa saja sekarang dipajakin gitu. Nah, mestinya pemerintah ini sebenarnya sudah jatuh mestinya ya. Tapi itu seperti yang saya bilang, check and balance di luar itu kan tidak ada. DPR bungkam. Mestinya DPR harus lebih keras daripada podcast seperti ini. Perlu nggak DPR misalnya memanggil Pak Mahfud untuk ya memberikan penguatan politik maksana Ya, apa? Karena kan DPR sendiri nggak berani. Istilahnya bukan perlu, itu memang tugas wewenang dia, gitu loh. Persoalannya itu bukan perlu tidak, itu adalah fungsi kontrol yang harus harus. Kalau DPR tidak bersuara, kita nggak tahu apakah lingkaran penyalahgunaan itu dalam praktek korupsi itu begitu parahnya, jadi hampir pada semua lini, jadi sangat mengerikan. Sampai hari ini DPR belum ada bunyi ya? Belum ada bunyi ya. Apakah DPR atau oknum DPR juga terlibat di dalam soal mafia pajak ini? Soal kong kali kong pajak ini. Kita ingin ke Bang Ghazali, kira-kira punya bocoran nggak? Kan pernyataan Pak Mahfud itu ada pergerakan. Artinya kan kalau yang namanya bergerak dari mana ke mana untuk apa kan gitu. Ya. Nah, dapat bocoran nggak kira-kira yang dimaksud pergerakan Pak Mahfud ini seperti apa kira-kira? Ya, kalau namanya bocoran itu banyak aja bocoran yang beredar. Tapi apakah itu bisa diuji secara benar, itu kan persoalan tersendiri. Jadi kalau saya melihat yang perlu didalami lagi, pergerakan ini harus dijabarkan. Apakah pergerakan dalam mekanisme kelembagaan ya di Ditjen Pajak dan Cukai itu atau oknum-oknumnya? Itu nanti tahunya dari mana? Tahu dari PPATK. Itu ketahuan itu. Dan kalau namanya pergerakan itu kan mungkin nilai 300 triliun itu apakah akumulasi dari proses transaksi yang berulang-ulang atau berputar di antara mereka itu ya, kemudian dia beli barang, dia jual, dia beli saham, dia lepas, ada transaksi lagi yang nilainya 300 triliun gitu ya. Itu kan, terus itu kan bertahun-tahun dia kan berakumulasi, apakah itu dimaksud 300 triliun atau bagaimana, ini yang perlu diuraikan. Nah, itu satu hal yang perlu dijelaskan ke masyarakat. Ya, kalau memang terjadi perputaran pergerakan seperti itu juga, apakah dibolehkan pejabat-pejabat itu dia kemudian karena punya uang dia main saham, kan gitu kan, ini sehingga udah tuh ditaruh di investasi ini, udah tuh berputar nanti, itulah namanya money laundering itu kan. Jadi dia pada mulanya dana itu nggak jelas sumbernya, kemudian dia ikut saham, kemudian usaha itu resmi kan, misalnya saham di hotel atau saham di mana, itu kan resminya itu. Sampai sejauh mana itu tentu ini yang perlu dijelaskan. Tapi aparatur sipil negara boleh nggak bisnis? Lah ya, nanti persoalannya di situ. Persoalannya kan di situ ya. Maka disebut Mahfud itu pergerakan itu. Dia tidak menyebutkan akumulasi tapi pergerakan. Nah, ini yang perlu dalam proses pergerakan itu, apakah menyenggol itu kebijakan perpajakan sebagai sumber uangnya. Tadi kan ada kasus yang apa itu yang invoice pajak itu yang belangkonya diketemukan yang bodong itu kan. Nah, bodong itu apakah itu berdiri sendiri, apakah termasuk seperti itu. Nah, mungkin ini trigger ya, Mahfud ini melempar trigger untuk nanti yang di dalam itu bunyi semua itu yang dibilang beliau tadi akan bunyi semua itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah itu juga memang suatu hitung-hitungan dari suatu mekanisme yang terjadi, maka diproyeksikan keluar angka ini. Terlepas dari itu semua, tadi yang menarik tadi, ini kalau ini terbuka dengan jumlah besar, pasti ini melibatkan banyak orang. Ya, banyak orang dan banyak orang-orang yang bukan aja di kantor pajak. Memang awalnya mungkin di kantor pajak itu, tapi itu melibatkan orang-orang kan yang dibilang tadi Pak TB tadi. Kenapa lembaga-lembaga legislatif tidak respon apa?
dia mungkin ngukur dia sendiri, aku ini ada dalam dia cari tahu dulu apakah dalam itu, maka dia apa dulu, dia tengok dulu, kalau apa dia baru bunyi kan. Tapi kan ada juga yang spontan tuh kan, ada satu orang anggota DPR yang mengatakan fantastik katanya, mungkin, tapi yang lainnya ya dia tengok dulu apa waktu dia dulu urusan bla 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 ini, ya kan, ada atau bagian dari itu kan begitu. Jadi ini yang memang perlu, kalau ini memang terjadi, sebetulnya kita ini sebagai negara ini, betul tadi, sebetulnya kita kalau itu terjadi, sebetulnya kita ini sudah ambruk. Tapi kenapa nggak ambruk? Ya, karena rakyat kita ini masih cinta sama Republik ini. Ya, masih cinta, itu yang kita apa? Kalau rakyat kita ini apa? Dan satu. Yang kedua mungkin kelompok menengah ke atasnya ini masih bisa dinambobokan, ya, para eksekutif, terutama saya melihat karena banyaknya pembagian kekuasaan yang begitu diserahkan begitu, bagaimana kekuasaan yang diserahkan kepada kepolisian, kepada pihak lain dulu di jabatan. Tadi kalau beliau mengatakan dari segi legislatif, nggak itu aja, berapa banyak sebetulnya aparatur kepolisian, ya, ataupun juga aparatur kejaksaan, itu semua diberikan suatu kondisi yang kondusif sehingga mereka juga situasi ini ikut menyebabkan bisa dalam jangka tertentu dipertahankan. Tapi ini kan rapuh, ini sangat sangat keropos. Siapapun nanti yang jadi presiden, ini akan berat PR, berat sekali PR-nya dalam situasi seperti ini, ya. Ibarat saya katakan di tulisan itu kan, kalau persoalan 300T itu sudah menggurita, kan mau dari mana memutus mata rantai gurita ini kan sulit. Nah, ini yang kita khawatirkan sebetulnya, begitu. Tapi duit itu ada apa enggak? Itu pertanyaan besar publik. Bener nggak sih duit itu ada? Enggak, begini Bung Hadi, ya. Kita tidak lagi diskusi soal benar atau tidak. Jadi statement Pak Mahfud itu tidak main-main, ya. Seorang Mengkul, masa dia lepas isu seperti itu. Tapi saya setuju Pak Ghazali tadi. Yang menjadi concern kita adalah bahwa kita harus berkaca bahwa Republik ini sebenarnya sudah runtuh, ya, dalam kondisi yang sangat keropos. Artinya praktek korupsi ini kan bukan hanya terdapat di transaksi BTK, tapi kalau kita lihat pada hampir semua lini, ya, kasus 303 itu banyak sekali. Kemudian jadi sudah keropos, sudah seharusnya sudah runtuh. Itulah mungkin yang dimaksud dengan horor menakutkan tadi itu, ya. Jadi kembali lagi Bung Hadi, ya, dari situ kita bisa melihat tadi benar ya Pak Ghazali, di luar DPR itu juga ada kemungkinan terlibat, walaupun mungkin bukan dalam konteks itu, tetapi adalah bagaimana pusat-pusat kewenangan yang ada pada lembaga negara, termasuk kejaksaan, termasuk kepolisian, terus mana lagi, itu belum ya bekerja sebagai suatu kekuatan negara untuk mengamankan praktek-praktek di dalam pemerintahan itu terbebaskan dari korupsi. Karena begini, kita lihat indikasi lain apa? Kalau model korupsi yang sudah menggurita itu, kalau saya mengibaratkan, ibarat rumah itu fondasi udah dimakan rayap, pintunya juga, tiangnya juga, sekarang atapnya juga, gitu loh. Jadi kita nggak bisa bayangkan, karena praktek korupsi ini, yang pertama ini adalah menyangkut hak-hak, ya, hidup dari rakyat sini bergantung pada pemasukan pajak. Yang kedua lebih dari itu adalah kalau pemerintahannya yang sangat bobrok seperti itu, ekonominya juga tidak akan maju. Makanya kita lihat negara-negara yang sangat konsen terhadap pemberantasan korupsi itu mereka berharap bahwa pemerintah itu bekerja sangat efisien, birokrasi yang sangat efisien. Selain itu apa? Bisnisnya, ya, kemampuan untuk membangun itu juga harus efisien. Jadi arahnya ke sana. Jadi kalau korupsi itu masih kuat, ekonomi itu tidak efisien, ya, cost-nya terlalu
terlalu tinggi, larinya ke sana. Kalau itu yang terjadi, artinya negara ini penuh dengan beban gitu. Iya. Nah, kita sulit untuk mencapai lompatan-lompatan sebagaimana negara lain. Nah, oleh karenanya, kenapa misalkan kita lihat Jepang ya, Jepang itu memang hampir setiap pergantian presiden pasti ada entah perdana menterinya, entah menterinya ada indikasi, baru indikasi loh. Ada, tapi kalaupun ada kasusnya itu kasus kecil kalau menurut saya. Ini triliunan loh. Tidak ada yang mundur itu loh ya. Nah, itu yang Kalau dalam tulisan Bang Ghazali, KPK hanya sibuk ngurusi recehan. PPATK. Ya PPATK hanya mengurusi recehan. Nah, satu lagi Bung Adi, kita lihat Perdana Menteri Vietnam ya, Nguyen itu bukan dia yang korup, tapi menterinya yang korup. Tapi kita lihat ada korelasi keinginan keras mereka untuk menciptakan pemerintah yang bersih, itu ekonominya melejit. Coba ya perhatikan, Vietnam itu luar biasa. Ya. Melejitnya ekonomi, kan begitu. Ya. Pak Asia Tenggara menonjol ya. Luar biasa menonjol. Jadi keperluan kita ini tidak berhenti pada soal penegakan hukum quote unquote ya, secara konvensional ya, tetapi bagaimana kita hubungkan dengan percepatan pembangunan, hubungannya dengan kemampuan daya saing ekonomi. Kita juga kaitkan dengan bagaimana pada anggaran kesehatan, pendidikan. Ini kan sumber uangnya kan dari sini gitu ya. Sebenarnya kan bisa dialokasikan sehingga rakyat itu juga ada peningkatan kesejahteraannya, tidak sebaliknya. Jadi perusahaan korupsi ini sangat serius gitu. Nah, hal lain lagi itu Pak Ghazali ya. Jadi ada teori dalam ilmu politik itu namanya shadow state. Jadi negara bayangan itu negara itu hanya dikendalikan, dikelola oleh segelintir orang yang mereka itu ibarat benalu. Jadi bukan negara dalam pengertian konvensional ya, tapi negara mengatasnamakan negara, kelompok ini mereka yang punya kewenangan. Nah, mereka lah yang kemudian melakukan satu kendali ya, abuse of power, penyimpanan kekuasaan. Korupsi ini intinya apa? Penyimpanan kekuasaan sebenarnya. Nah, itu memberikan satu gambaran bahwa memang pemerintah ini sudah tidak kredibel lagi kalau menurut saya itu. Mestinya Sri Mulyani itu harus mundur. Ya, kalau dia masih punya etika, dia nggak perlu berargumen ini akan kita, nggak perlu. Pertanggungjawaban moral, yang ditunggu ada pertanggungjawaban moral. Kalau dia mundur, mungkin juga mestinya Jokowi juga harus meletakkan jabatan itu, ya. Jadi, tapi kan tradisi ini kan belum terbangun. Tapi masyarakat sipil harus mendesak bagaimana etika, moral itu yang paling tinggi di atas hukum ini tidak henti-hentinya terus dikumandangkan gitu. Tidak boleh lagi pejabat ini yang memiliki kewenangan, tetapi praktek penyimpanan kekuasaan, praktek penyimpanan itu ujungnya tidak ada pertanggungjawaban. Ya. Saya kira tragis itu, apalagi dalam kebijakan publik. Ya. Ya. Jadi Target kita saya kira-kira menarik shadow state tadi itu. Kalau kita lihat indikasi-indikasi sekarang ini, nampaknya kita sudah berada dalam situasi seperti itu. Walaupun mungkin tidak terbuka ya, tapi cuma kenapa saya kembali tadi menguatkan ya sistem negara kita ini mungkin shadow state ini pada level pemerintahan pusat ya, kita ini masih bisa bertahan karena masih ada pemerintah daerah ya, pemerintah daerah itu. Tapi ini lama-lama ini ibarat penyakit menular ya, ini penyakit menular ya, karena pemerintah daerah ini walaupun begitu banyak sudah yang tapi masih banyak juga yang bisa, sehingga ini juga masih mempertahankan kita itu bisa hidup bernapas sebagai suatu negara. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya tidak ada lagi alasan Bu Sri Mulyani
untuk mencoba menyelidiki, mencoba menertibkan, mencoba melakukan punishment, karena dia sudah 8 tahun bersama kabinet ini. Jadi 8 tahun, sudah 2014 sampai sekarang. Sebetulnya waktu dia untuk memperbaiki itu sudah lebih sebetulnya. Lebih dari cukup, dan dia sudah canangkan beberapa tahun kasus itu kalau dihitung periode Pak Jokowi ya. Ya, periode Pak Jokowi, belum lagi dia pernah jadi Menteri Keuangan periode Pak SBY pertama kan. Jadi artinya kalau kita lihat dari kasus gas dulu itu yang begitu juga terbuka dan tidak sebesar si Rafael sebetulnya, kalau lihat dari pergerakan yang 500 miliar itu kan si Gayus tidak sampai segitu. Itu kan dia kan bersemangat juga udah menertibkan untuk perbaikan. Waktu itu terus sistemnya, aplikasinya, online. Sekarang memang sistem itu betul-betul digitalisasi sudah jalan ya. Saya bayar pajak nggak perlu lagi saya kantor pajak, cukup saya buka aja di sistem itu saya bayar ya, ini selesai udah print out ininya buktinya atau kita simpan aja udah selesai, nggak perlu ke kantor pajak. Sangat mudah lah. Tetapi kemudian itu kan harapannya kan agar pajak ini memang menjadi sumber pendapatan negara APBN, dan memang sekarang kita 60-70% APBN itu bersumber dari pajak. Ini kan kalau pajaknya ini goyang, ini kan sebetulnya kalau istilah dulu ada istilahnya subversif. Inilah bentuk nyata dari subversif itu. Kalau memakai istilah Pak Harto dulu. Inilah ini yang membuat keropos ya. Nah, kalau apakah ini ada pihak-pihak yang memang memposisikan Indonesia seperti itu sehingga ekonomi Indonesia hancur, wah ini mengerikan, aib nasional. Saya katakan di tulisan saya ini bisa menjadi 300 triliun itu merupakan aib nasional yang baunya ibarat bisul pecah itu kemana-mana, ya kan? Itu memang berat itu. Ya harus. Walaupun dengan mundurnya Sri Mulyani tidak menyelesaikan persoalan, tetapi masih ada satu yang disebut dengan harkat dan martabat harga diri. Itu kalau dia mundur itu sesuatu yang memang bisa menjadi pegangan dia. Ya, tapi walaupun dia tebus itu, dan dia bagi dia sebetulnya kalaupun dia mundur dia tidak akan apa, dia bisa saja ya sebagai seorang Menteri Keuangan senior, dia silakan aja dia mungkin dia akan berkiprah di lembaga-lembaga internasional, silakan. Tapi kalau udah begini situasinya dia mundur, dia mungkin di lembaga internasional mungkin nggak akan dipakai lagi. Orang juga akan tidak menilai lagi sebagai menteri yang terbaik tapi terbalik. Bukan terbaik tapi terbalik itu bukan baik sebetulnya. Kalau situasi seperti dan itu ini Pak Ghazali itu adalah bentuk pertanggungjawaban moral dia. Iya. Dan juga bisa dinilai bahwa dia ikut memperkuat pada political will untuk memberantas korupsi. Kalau dia mundur berarti penggantinya itu harus lebih kuat komitmen untuk memberantas korupsi itu sebenarnya. Nah, yang agak aneh juga tadi Pak Ghazali mengatakan kan sekarang zaman sudah canggih. Yang gawat itu adalah pada dirjennya sendiri itu. Kok bisa lewat gitu? Kok tidak terdeteksi gitu loh, ya? Kalau yang lain oke lah. Ini di bawah langsung Menteri Keuangan ya. Dirjen loh, ya. Masa itu bisa lolos dari segi pemilikan hartanya. Jadi sangat kontroversial gitu. Oke, ini sesi terakhir ini. Ngobrol-ngobrol kita ini dalam waktu yang terbatas. Duit 300 triliun itu kan besar itu. Itu besar. Iya. 3 triliun itu tadi untuk IKN ya. Iya. Tapi itu bisa memberi jaminan kesehatan itu yang sebenarnya. Memberikan jaminan kesehatan bagi orang miskin yang mendapat PBI, bantuan iuran bagi orang miskin itu yang selama ini 96 juta orang. Itu bisa untuk 7 tahun. Bisa untuk 7 tahun 7 ya? 7 tahun dia bebas berobat gratis di BPJS untuk 7 tahun. Karena rata-rata itu setahun itu 42 triliun. Bayangkan.
Bisa Kalau nggak 300 ada tunggakan penundaan pembayaran ke rumah sakit itu nggak ada ya? Nah, yang menunggak-nunggak itu yang nggak bisa bayar itu bisa diselesaikan dengan itu. 7 tahun, Pak. 7 tahun itu. Jadi kalau presiden itu cuma 5 tahun, dia melampaui masanya itu masih terjamin orang miskin itu 7 tahun. Ini kan besar. Begitulah besarnya itu duit itu. Ya ini kan besar, ATB, Bang Ghazali, ya kan? Apakah selanjutnya ditelusuri, tangkap-tangkapin, masuk penjara, duitnya nggak balik? Atau fokusnya duit nih? Sehingga misalnya tadi di awal kita bilang, ini kalau Pak Jokowi mau menyelesaikan dan mau meresmikan IKN itu 17 Agustus yang akan datang, iya kan? Iya. Kan udah selesai, nggak perlu sibuk-sibuk cari pinjaman. Saya yakin Pak Jokowi nggak berani. Kalau dia berani, dia nggak usah pusing-pusing itu cari biaya IKN gitu ya. Iya. Kalau saya lihat nggak berani beliau, karena sistemnya yang sudah menderita itu. Nah, Baik, kita tunggu saja apakah nanti kalau uangnya bisa diambil negara itu untuk sektor kesehatan atau untuk dibangun dua yang utama, negara ya. sektor kesehatan dan pendidikan. Pendidikan, pendidikan itu bisa memberikan beasiswa Benar. pada orang miskin berapa juta itu. Betul. Betul. Saya ingin terakhir ini dari Bang Ghazali, Ya. apa yang ingin Bang Ghazali sampaikan kepada pihak-pihak terkait ini? Nanti Pak TB ingin saya minta kepada anggota legislatif, para politisi yang memegang kekuasaan. Dari Bang Ghazali dulu. Jadi ini memang persoalan ini karena sudah dilepas di ruang publik. Ini kan sebetulnya fenomena gunung es juga. Jadi pada mulanya gunung es itu gunungnya di bawah. Ya, ini sekarang gunungnya udah bergerak ke atas, bukan lagi puncaknya nih ketemu. Ini sudah mulai badan gunung itu Sudah muncul. Sudah muncul. Ya, bisa karena memang pergerakan gunung itu ke atas atau memang es itu sudah mulai mencair. Wah, inilah nanti analisa politiknya bisa dilihat. Pengertian air mencair itu tadi bisa memang persoalan secara internal itu, ya. Jadi memang Tuhan itu maha adil ya. Allah itu sebetulnya sudah menskenariokan semua apa yang dilakukan oleh manusia itu. Jadi walaupun begitu banyak partai yang bisa dirangkul, dari 9, 7 bisa dipegang, itu kan sudah 80% ya. Semua perangkat-perangkat penyelenggara negara ini sudah bisa dikendalikan, baik sampai dengan yudikatifnya bahkan. Kan gitu. Bayangkan itu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kan terang benderang itu menabrak, tapi kok bisa muncul itu? Kan berarti sudah begitu juga. Itu indikasi keropos itu di situ. Tapi Tuhan itu kan memang Dia Maha Kuasa, ya. Ledakan itu muncul bukan dari luar, dari dalam tadi yang dibilang dari seorang Menko, ya, Menko Polhukam. Mana nyangka orang figur Mahfud ini ngomong seperti ini? Apa yang ada dalam pikiran dia? Mungkin dia saat mengatakan itu mendapatkan apa ya istilahnya itu dapat perintah dari ilahi, kau harus ngomong begitu katanya. Mungkin karena zikir dia kuat juga kan. Kita Luar biasa juga Pak Mahfud ini ya. Lepaskan itu katanya. Bisa begini kan itu supranatural tadi. Itu horor atau supranatural. Jadi misteri itu di situ juga misteri. Ya, ini satu misteri. Kenapa Mahfud berani melemparkan itu misteri. Ya, itu kenapa? Ya, itu kan dugaan. Ya. Dan bagi Pak Jokowi juga, kalau begini situasinya, dia nggak bisa juga menegur Pak Mahfud, ya, nggak bisa. Itu pasti itu dia akan terpojok dia kalau dia menyampaikan, maka posisi dia bola panas itu juga akan ke dia. Ini yang memang menyebabkan situasi ini ke depan dia. Kita harus lihatlah kemana sekarang arah bola panas ini menggelinding, ya, dan siapa yang akan menjadi korban, ya. Itu nanti kita lihat. Kita tunggulah. Mas Ghazali, silakan Bang TB. Ya intinya kalau kita lihat tidak hanya kasus pajak ini ya, banyak
intinya bahwa negara ini sudah sangat rapuh. Itulah cermin ya bangunan kekuasaan itu, baik ada di legislatif, di eksekutif maupun di yudikatif, sehingga check and balances itu tidak terjadi. Ya. Nah, kalau itu terjadi maka kehilangan keseimbangan. Yang kedua yang ingin juga kita lihat adalah apa yang terjadi pada menjelang konsultasi Pilpres ini. Nah, ini juga adalah sebuah fenomena realitas politik. Ada krisis moral, krisis legitimasi politik di sini. Jadi kalau Anies mendapat dukungan yang banyak itu adalah gambaran kekecewaan terhadap kondisi sekarang. Jadi bukan Aniesnya yang paling hebat, ya walaupun dia hebat, tetapi di sini adalah ekspresi ketidakpuasan, kekecewaan. Kemudian dia melihat, ya publik melihat, mungkin Anies bisa membawa harapan baru. Tetapi ini juga PR bagi Anies ya untuk menjadi catatan bahwa suatu ketika nanti ini tidak diulang. Kalau tidak, dia juga akan mengalami nasib yang sama. Itu aja. Oke, terima kasih Bang Ghazali, Bang Tede. Kita akan bahas kembali seputar perkembangan terkini, terutama yang horor-horor ini, yang menakutkan masa depan bangsa dan negara. Pemirsa, jangan lupa Anda untuk terus menyimak bincang spesial Jurnal Politik TV yang kini juga kemudian dianalisis, ditulis di media visibangsa.id. Terima kasih, sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.